Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian kelas 8, alhamdulillah kita bisa dapat belajar melalui platform online. Di sini sebelum kita belajar, seperti biasa kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang puasa di kelas 8 ini ya, atau materi kelanjutan yang kemarin di bab 3. Di sini yaitu kita akan belajar tentang ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu ada dua ya. Yang pertama ada puasa wajib dan ada juga puasa sunnah. Nah, di sini teman-teman sekalian, sebelum Bapak melanjutkan materi, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu kertas lembar kosong. Nantinya itu bisa bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, baik. Di sini teman-teman pernah nggak suatu hari itu ketika melaksanakan puasa, itu teman-teman merasa haus banget dan juga lapar banget gitu kan, perutnya kosong gitu. Nah, kenapa sih kok teman-teman itu tetap melanjutkan puasa sampai maghrib gitu? Nah, di situ teman-teman bisa menuliskan alasannya gitu ya. Baik, ini selanjutnya kita akan belajar puasa ini apa sih tujuannya. Yang pertama, Bapak ingin kalian paham tentang pengertian puasa secara bahasa ya kan, dan istilah. Kemudian ada juga kalian tahu untuk landasannya dari dalilnya Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kemudian juga ada kalian itu nanti tahu syarat dan rukun, dan juga mengidentifikasi ya sunnah, makruh, dan juga pembatal puasa gitu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, apa sih puasa itu? Puasa itu berasal yang pertama adalah dari bahasa Arab ya. Tidak serta-merta puasa itu ada dari bahasa Indonesia. Karena apa? Karena puasa itu berawal dari negara Arab atau negara dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini teman-teman, puasa itu berasal dari bahasa Arab, disebut sebagai saum atau siam, yang bermakna menahan ya. Menahan apa Pak? Menahan haus ya kan, menahan lapar, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, secara istilah itu apa sih Bapak? Kalau misal puasa ya, artinya adalah menahan diri yang Bapak baru sebutkan, yaitu dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari subuh ya kan sampai terbenamnya matahari atau maghrib gitu ya. Kenapa? Allah dari landasan syar'inya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr, summa atimus siyama ilal lail. Nah, di situ, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Dan selanjutnya, puasa itu siapa sih yang memerintahkan teman-teman? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan puasa ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, beriman kan di sini berarti kalian beriman itu wajib berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini teman-teman sekalian yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan secara langsung di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, selanjutnya ya, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu ada 2, 2, 3, ada 6 ya.
Islam berakal, suci, balik, mampu, dan mukim ya. Nah, syarat sahnya apa saja Pak? Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dilakukan pada waktu yang diperbolehkan. Emang ada Pak kalau nggak diperbolehkan? Ada. Pas kapan? Pas hari raya Idul Fitri. Itu tidak ada puasa di situ ya. Tidak boleh kita berpuasa di hari-hari lebaran gitu ya teman-teman. Nah, sekarang rukun-rukunnya. Niat ya, menahan diri, dan juga menjalankan semua rukun dari puasa. Nah, amalannya apa saja? Yang pertama, makan sahur ya kan, menyegerakan berbuka, memberi iftar. Pak, iftar itu apa? Iftar itu memberi buka untuk orang lain. Nah, gini teman-teman. Contoh nih ya, teman-teman puasa kemudian teman-teman itu mengajak berbuka puasa teman yang lain di maghrib loh ya, jangan di siang. Di maghrib kalian mengajak teman buka. Nah itu ketika kalian memberikan teman kalian tuh buka bersama, maka secara otomatis pahalanya itu benar-benar double kepada teman-teman gitu. Contoh ya, teman A mengajak teman B, itu nanti yang teman A nya itu mendapat pahala puasa teman B tanpa mengurangi pahala dari teman B itu gitu ya. Nah selanjutnya, makruhnya apa saja? Berkumur, pas wudhu kumur-kumur banyak. Nah itu sikat gigi, udah duhur sikat gigi baru ya itu kan. Nah itu buat segera sikat gigi, itu tidak boleh teman-teman, itu makruh. Kemudian mencicipi rasa makanan boleh nggak? Boleh, asalkan ada ketentuannya ya, tapi itu makruh. Oke. Nah selanjutnya, tidur berlebihan, tidur dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu makruh, apalagi nggak sholat, bahaya itu ya. Nah selanjutnya, hal yang membatalkan puasa apa saja? Jelas ya, makan dan minum, haid, jima, mengubah niat puasa, muntah disengaja ya kan, keluar air mani sengaja, murtad, hilang akal. Nah itu ya. Nah kesimpulannya apa teman-teman? Puasa adalah rukun Islam yang melatih kita secara fisik dan batin. Puasa bukan sekedar memindahkan jam makan, melainkan media pembentukan karakter, kejujuran, empati sosial, kedisiplinan, serta kualitas ketakwaan kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, setelah ini Bapak akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk membuat 2 kelompok di kelas 8 ini ya. Kelompok putra dan juga kelompok putri ya. Di sini nanti teman-teman itu membahas tentang gini, teman-teman ada di berada suatu wilayah ya, yang dimana itu puasanya itu lebih lama daripada Indonesia. Nah di situ bagaimana ketika kalian itu berpuasa di negara tersebut. Contoh di negara yang puasanya lama itu bahkan ada yang melebihi dari Indonesia lamanya gitu kan, ada yang sampai berapa belas jam gitu. Nah nanti itu didiskusikan yang ada juga di buku paket teman-teman sekalian gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Teman-teman silahkan dipelajari, nanti membuat kelompok putra dan putri, oke? Dan kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi pertemuan kali ini Bapak akhiri. Semoga kalian sehat ya, bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, dan juga teman-teman bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.